Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas token MDEX dengan kodenya MDX ya. Di CoinMarketCap, MDEX ini sudah menduduki peringkat yang sangat bagus, yaitu peringkat ke-96 untuk sebuah token yang baru saja di launching di CoinMarketCap, cukup baru, yaitu di bulan Januari tahun 2021. Peringkat ke-96 itu sudah tergolong sangat bagus Sobat Investor, dan memang ada alasan tertentu ya kenapa MDEX langsung melesat peringkatnya menjadi peringkat ke-96, karena MDEX itu memiliki kelebihan yang sangat bisa bersaing dari para pesaingnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih MDEX itu? MDEX itu adalah AMM ya, Automated Market Maker, atau exchange kripto otomatis dengan sistem liquidity provider. Kita bisa menjadi liquidity provider di sini untuk mendapatkan reward. Nah, kita baca keterangan di CoinMarketCap sambil kita bahas detailnya ya. MDEX ini di launching di CoinMarketCap di bulan Januari tahun 2021 dengan sistemnya fund pool ya. Seperti para pesaingnya, kalau di blockchain-nya Ethereum ada Uniswap sama SushiSwap. Kalau di blockchain-nya Binance Smart Chain ada PancakeSwap. Nah, yang membedakan MDEX dibandingkan dengan AMM yang lain adalah MDEX ini menggunakan dual chain model, yaitu menggunakan chain-nya Ethereum dan juga Huobi Ecological Chain. Kita cek ya. Ini adalah situs resminya di mdex.com. Memang dia menggunakan dual chain dan memanfaatkan keuntungan dari masing-masingnya. Yang mana keuntungan dari ekosistem Ethereum itu adalah liquidity-nya. Karena Ethereum itu adalah blockchain yang salah satu yang paling besar ya, dan sudah diadopsi oleh banyak sekali dApps, aplikasi terdesentral, tentunya memberikan likuiditas yang jauh lebih bagus daripada Huobi. Lalu kelebihan dari Huobi Ecological Chain itu adalah biaya transaksinya yang sangat murah, yaitu sekitar 0,001 untuk setiap transaksi, dan juga kecepatan transaksinya yaitu sekitar 500 transaksi per detik. Yang mana Ethereum itu meskipun sudah diadopsi oleh banyak aplikasi, tapi memiliki masalah utama, yaitu biaya gas yang cukup besar dan kecepatan transaksi yang cukup lambat. Di sini Huobi Ecological Chain itu bermain ya, menutup kekurangan dari blockchain-nya Ethereum. Kita cek ya di situsnya Huobi Ecological Chain ini. Ini adalah situsnya di hecochains.com. Dan memang di sini disebutkan bahwa fokusnya mereka itu adalah untuk kecepatan dan biaya transaksi yang lebih murah. Nah, di sini dibikin perbandingan oleh Huobi sendiri, yaitu transaction per second ya, TPS. Untuk Huobi itu bisa memproses sampai 500 lebih ya, kurang lebih 500 transaksi per second, di mana Ethereum itu hanya sekitar 15 transaksi saja dan Bitcoin itu hanya 7 transaksi saja. Yang mana kelebihannya Huobi itu bisa memproses transaksi sampai 32 kali lebih cepat dibandingkan dengan Ethereum. Dan block time-nya juga jauh lebih cepat ya, karena untuk membuat satu blok baru di Bitcoin itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai 10 menit. Untuk Ethereum itu sekitar 15 detik untuk membuat blok yang baru. Tapi untuk Huobi itu bisa membuat blok yang baru itu hanya membutuhkan waktu 3 detik saja. Dengan average fee atau biaya rata-rata itu sangat murah, dimana biaya transaksi di jaringannya Bitcoin itu cukup mahal ya, sampai $10, dan di Ethereum juga sama $10. Tapi untuk biaya transaksi di Huobi itu hanya 0,001 US dollar. Itu sangat-sangat murah, hampir gratis ya. Kalau dirupiahkan, kalau seandainya $1 itu 15.000, berarti 0,001 kali 15.000, Rp15 saja per transaksi. Itu sangat murah sekali. Nah, dengan menggabungkan kelebihan dari blockchain Ethereum dan blockchain Huobi, menjadikan MDEX itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya, yaitu adalah likuiditas yang bagus dari ekosistemnya Ethereum dan juga biaya transaksi yang sangat rendah dari ekosistemnya Huobi. Meskipun tergolong masih baru di launching di dunia blockchain, tapi ternyata value yang di lock di ekosistemnya MDEX itu sudah sangat besar, yaitu mencapai
2,6 miliar USDT ya. Di sini disebutkan bahwa MDX itu secara rutin melakukan burning ya. Dan ini burning black hole atau yang sudah di burn. Jadi secara berkala MDX itu memburning tokennya. Dan yang terbaru itu di bulan Juni tanggal 23 itu memburning sebesar 131.000 token MDX dengan total yang sudah di burning itu sebesar 3 juta token dengan nilai total sekitar 7.800.000. Sudah di sini kelihatannya bahwa MDX itu adalah token yang deflasi. Di samping jumlah tokennya yang terbatas yaitu hanya 1 miliar token saja, dan dengan jumlah yang 1 miliar ini saja ternyata masih di burning secara berkala yang menjadikan harga dari token MDX itu akan terus naik ya. Apalagi dengan semakin meningkatnya popularitas dari MDX, maka kenaikan harganya juga akan semakin cepat. Menjadikan MDX itu adalah salah satu investasi yang sangat bagus. Tapi, bicara soal investasi yang sangat bagus, ada satu fitur lagi yang saya ingin mention di platformnya MDX ini, yaitu adalah liquidity, di mana kita bisa melakukan staking dengan reward yang nggak main-main, sobat investor. Ini gede sekali rewardnya, salah satu reward yang paling besar yang pernah saya lihat ya. Nah, kita lihat di sini, kita sortir ke USDT saja biar lebih enak. Pertama nih, untuk bisa melakukan staking kita harus menghubungkan wallet kita di sini ya, connect your wallet. Kalau saya mengkonekkan wallet saya di sini saya pakai MetaMask ya. Nah, ketika kita sudah mengkonekkan atau menghubungkan wallet kita langsung bisa melakukan staking dengan ini yang perlu saya bahas di sini, dengan annual percentage rate itu besar sekali. Biasanya kita pakai annual percentage yield ya. Bedanya apa nih APR sama APY? Kalau APR itu annual percentage rate, yaitu imbal hasil yang diterima kita tapi tanpa menghitung compounding interest. Tapi kalau APY itu dengan menambahkan compoundingnya, yang menjadikan kalau APY itu tentu saja lebih besar. Makanya orang lebih suka memakai APY daripada APR ya, karena memang lebih besar. Dan itu nggak salah juga, karena memang yang kita dapatkan setahun itu ya APY. Kalau APR itu tanpa menghitung compoundingnya. Yield yang diberikan di platform MDX itu sungguh luar biasa. Ini jauh lebih besar daripada exchange yang lainnya. Kita lihat contohnya. Kalau kita melakukan staking Chainlink pasti tahu ya sobat investor ya. Ketika kita melakukan staking Chainlink atau menjadi liquidity provider ya di sini, itu kita mendapatkan APR itu 70% itu besar sekali, dan APY-nya itu mencapai 101%. Wow, itu besar sekali sobat investor. Mungkin kedepannya saya juga tertarik sekali untuk melakukan staking di sini ya, karena biasanya saya melakukan staking itu di Binance, tapi sepertinya saya harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan staking di exchange yang lain ya. Sebenarnya kemarin saya sudah mempertimbangkan untuk melakukan staking di PancakeSwap yang juga returnnya cukup besar, tapi ternyata di MDX itu juga nggak kalah besarnya, bahkan beberapa koin itu imbal hasilnya itu jauh lebih besar, dan itu wajar ya, karena MDX itu adalah exchange yang baru, tentunya dia harus melakukan pembaruan agar bisa bersaing dengan exchange yang lebih terkenal dan lebih lama. Nah, kalau kita staking AV bisa sampai 68% ya APR-nya, dan APY-nya sampai 97%. Dan Shiba 98 ya APY-nya 98%, itu gede sekali. Mendukung Cardano, XRP, Ethereum, ini keren sih. Kita bisa melakukan staking Ethereum dengan APY-nya mencapai 42%. Wow, ini gede sekali. Daripada token kita atau koin kita disimpan begitu saja di exchange, lebih baik ya kalau kita emang yakin pengen staking untuk jangka panjang. Menurut saya jauh lebih bagus ketika kita staking sekalian dan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar ya. Tentu saja selain staking kita juga bisa melakukan trading ya. Pilihan transaksinya juga cukup banyak ya, bisa dipertimbangkan. Intinya MDX itu memiliki fitur-fitur yang bagus sekali, yang sangat bisa bersaing dari pesaing-pesaingnya di platformnya Ethereum atau di platformnya Binance Smart Chain ya. Nah, sekarang kita lihat teknisnya. MDX itu sekarang diperdagangkan di harga Rp20.000, masih sangat terjangkau sekali. Dengan market capital di sekitar 12 triliun rupiah, atau kalau di dolar itu sekitar 900 juta dolar. Artinya peluang bertumbuh atau peluang laba atau peluang profit bagi para investor itu masih terbuka lebar ya. Dan memang karena peringkatnya juga masih 96, MDX itu sudah turun dari titik tertingginya sebesar
Wow, ini besar sekali sobat investor. Kalau kita melakukan pembelian sekarang, diskonnya sampai 85%, yang artinya sekarang adalah titik beli yang sangat bagus bagi siapapun yang yakin dengan masa depan dari MDX. Surprisingly, itu baru naik sebesar 36% saja ya dari titik terendahnya. Wow, ini artinya berarti harga dari token MDX itu sekarang berada di titik yang sangat rendah. Wow, ini kita lihat ya, memang di all-nya di sini itu sangat rendah sekali. Nah, sekarang kita lihat ya di situsnya CoinGecko. Dalam satu hari terakhir MDX itu sudah naik sebesar 2,6%, dalam 7 hari terakhir sudah naik sampai 11%, dan dalam 14 hari terakhir sudah naik sampai 32% ya. Tapi dalam 30 hari terakhir masih turun 0,5% saja. Yang artinya kalau kita lihat di sini sudah ada tanda-tanda rebound ya, karena dalam 14 hari terakhir masih naik. Yang artinya sekarang adalah fase rebound yang cukup jelas di sini ya. Nah, sekarang kita lihat harganya di situsnya toko kripto. Ya, MDX sekarang sudah bisa dibeli di toko kripto sobat investor. Itu kitanya kita pastikan range-nya adalah harian, udah hari di sini, dan kita perbesar. Nah, kelihatan di sini ya, listing di toko kripto itu di sekitar tanggal 24 Mei tahun 2021, masih cukup baru di toko kripto ya. Dan sejak listing di toko kripto sempat naik sebentar, mencapai titik tertingginya itu di tanggal 1 Juni, kemudian terus longsor turun ya. Turun, dan sekarang ternyata tanda-tanda reboundnya itu udah cukup jelas, karena ini garis MA30 yang warna kuning ini meskipun masih turun, tapi garis MA5 dan MA10, MA5 yang warna oranye ini dan MA10 itu yang warna biru ini ternyata sudah menembus naik titik ini, di mana garis MA5 dan MA10 itu menembus naik ke atas, menembus ke atas garis MA30 itu adalah golden cross, yang artinya sekarang adalah fasenya bullish ya. Dan bahkan candle dari MA5 dan MA10 itu sudah mulai menyentuh ke garis MA60. Ini juga tanda-tanda yang cukup bagus. Jika tren yang seperti ini terus berlanjut, tentunya tren dari bullish itu akan semakin terkonfirmasi ya. Dan menurut saya sekarang sebenarnya bukan cuman MDX saja sih, karena memang semua token dan semua koin di dunia kripto itu sedang naik ya kebanyakan, yang artinya sekarang itu adalah waktu beli yang cukup bagus, karena kenaikannya juga belum terlalu lama ya, fasenya baru sekitar beberapa minggu yang lalu ya, sekitar 2 mingguan fasenya berbalik, dan biasanya masih akan terus naik dalam beberapa bulan ke depan ya, tergantung tren. Yang mana untuk sekarang sih sebenarnya kita bisa membeli kripto apapun yang memiliki proyek yang bagus tuh, kemungkinan cuannya sangat besar. Jadi sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk membeli kripto yang memiliki proyek yang bagus, dan tentunya MDX ini menurut saya adalah salah satunya ya, yang memiliki peluang yang sangat bagus dan popularitasnya juga sedang menanjak naik. Jadi menurut saya sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk membeli koin MDX. Secara overall, menurut saya MDX itu sangat layak dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam portofolio sobat investor semua. Oke, itu pendapat saya mengenai MDX. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk berinvestasi di MDX? Atau masih menimbang-nimbang, atau kalian tetap memilih exchange yang lebih lama seperti PancakeSwap, Uniswap, atau SushiSwap? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request, koin atau token apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau menjual koin atau token apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.